tak beli pondok tak dibeli, hanya bayar yuran bulanan saja, yuran pengajian saja. Jadi kalau duit lebih belilah pondok 1-2 di sini, nanti diwakafkan untuk orang-orang yang akan datang. Itu adalah jalur bisnis kita akan sampai dan akan dihantarkan oleh posmennya nanti ke akhirat, sehingga dengan kebaikan kita akan tetap bersambung. Oke, jadi Allah berikan peruntukan yang cukup, maka supaya jangan sampai peruntukan yang cukup yang boleh kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi kita masing-masing, dan kita boleh tampil menjadi orang yang paling dekat di hadapan Allah tanpa ada sekatan. Agak-agak seperti anak dengan Anda, Bang. Ada kemungkinan kita jadi Perdana Menteri. Itu khayalan kita. Kalau saja kita nakut, orang ramai tangan. Sudah juga dapat tadi, tapi tak dapat sokongan. Habis duit. Daripada menghabiskan duit macam itu saja. Tapi kalau kita sampai bertanding lah. Di zon mana, kawasan mana bertanding, kalah kita di situ. Untuk menjadi anggota parlemen atau menjadi yang berhormat saja. Ternyata kita tidak terpilih sebab banyak kriterianya. Tapi Masya Allah tabarakallah, tanpa harus bertanding, tanpa harus isi borang, tanpa harus ada bayaran, kita boleh menjadi orang yang paling dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu saya sebut, pernah tak kita menjadi tetamu istana? Kesan hatilah. Sudah banyak pengajar di sana sini. Pernah tak masuk istana yang katanya harganya lebih daripada 1 bilion? Lebih daripada 1.000 juta. Itu istana yang ada di Jalan Duta Maji. Sudah pernah sampai situ tak? Pernah tengok dari jauhnya. Tapi masuk tak pernah pun. Tak pernah dijumpa sama Tuan Sultan. Yang pertama Sultan Mizan. Cuma kita menyesalkan dengan tuanku Sultan Mizan. Bulannya setakat 2 bulannya di situ. Yang paling selalu sekarang tuanku Sultan Abdul Halim. Sultan Mizan tolong bangunkan saja. Tapi Sultan Abdul Halim yang duduk sepuas-puasnya. Sultan Mizan itu sebulannya. Itu di zaman beliau 2 bulan. Habis masa jawatan sebagai bertuan agung, kembali ke Terengganu. Sementara Sultan Abdul Halim tak payah pikir pada teto. Tapi yang jelasnya boleh duduk dengan keluarga. Masya Allah tabarakallah. Sampai detik sekarang, mungkin sampai mati kita tak pernah dapat jemputan daripada istana untuk kita bertemu yang di bertuan agung. Allah yang maha agung daripada yang agung berkenan untuk menerima kehadiran kita. Awak miskinkah, fakirkah, ada duit, cantik, hudu, seksi, seperti apapun kita, kalau stres sekalipun tak kisah, layak kata malaikat, iya layak untuk menjadi tetamu ya Allah, iya untuk menjadi tetamunya. Untuk ada di depan, iya untuk ada di depan. Kalau dia berzikir, aku akan buka pintu rahmatku. Kalau dia ingat, aku akan mengingatnya. Uzkuruni azkurkum. Ingat aku akan ingat kepada kalian. Ada kesekatan daripada Allah. Bagaimana kalau sampai kita tidak cinta dengan Allah? Bagaimana kalau sampai dengan kita tidak sedar? Bagaimana kalau sampai dengan manusia tidak mau patuh? Bagaimana kalau sampai dengan manusia tidak mau memohon berhenti di hadapan Allah? Ini kita berada pada penghujung tahun 1434. 2 hari lagi. Besok merupakan hari yang terakhir. Bagaimana? Sedangkan tidak perlu permit, tidak perlu bayaran, tidak perlu ngisi borang, tidak perlu koneksi, tidak perlu perantara, tidak perlu cego, tidak perlu menteri, tidak perlu semuanya. Untuk kita datang memohon, tidak ada sekarang doa permintaan kita akan dilihat dan juga akan didengar. Tak pandai bahasa Arab dengan bahasa Melayu, tidak pandai dengan bahasa Melayu dengan bahasa Madura, dengan bahasa Banjar, dengan bahasa orang asli, dengan bahasa India, bahasa apa saja Allah akan dengar. Masya Allah, terpuju'uni, doa mintalah kepada ku astajib lakum. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis kursi, ana jadi suman zakarani Allah. Aku menjadi teman, menjadi orang yang duduk bersama dengan orang yang mengingatku. Jadi suman zakarani, ya Allah ya Rahman. Sampai yang walaupun kita punya kedudukan tinggi, punya jawatan, punya duit, punya harta, tapi belum tentu dengan kita berpeluang pada tiap saat untuk duduk bersama orang yang kita kagumi. Masya Allah tabarakallah, katakan saja mungkin tadi itu saya dengar
Saya semuanya komen apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, saya komen. Tuan Haji tadi itu nampak minat sungguh dengan ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Perasaan tadi saya sendiri, saya sih tak perasaan. Pada saat SMS masuk atau panggilan masuk ke handphone Tuan Haji tadi itu, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Zoharatina Nabi Ahmad ya Hanana Nabi Muhammad Zalikal fadl min Allah Jadi musibah tidaklah ini dengan muslimin. Masya Allah pada saat Habib Syekh datang, seandainya tangan Habib Syekh itu boleh jadi 100, mungkin akan lebih leluasa beliau menyalami kita. Ramai di kalangan kita yang tak kebagian, yang tak berpeluang, tak berkesempatan untuk bersalaman dengan beliau dengan persembahan ya Hanana, ya Imam Ar-Rusli, ya Thaibah, Busralana, dan juga dengan kasidah-kasidah yang bersambung setelahnya. Jadi kita merasa bahagia betul untuk bersama beliau pada malam cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai masuk ke dalam YouTube-nya, masuk dalam Facebook-nya, masuk dalam jaringan internetnya. Masya Allah, tabarakallah, sampai kekal dalam handset kita. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Oh, daripada Habib Syekh. Orang yang paling dekat dengan Habib Syekh pun belum tentu berpeluang boleh bersama beliau pada tiap waktu atau pada tiap saat mereka inginkan. Tak boleh. Ini kami dengan Ustaz Hazmi terjalin hubungan bagus, baik. Tak boleh Ustaz Hazmi senantiasa dengan saya atau pada tiap waktu nak sekali. Dan saya juga semacam itu. Kita dengan teman kita, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi apa ya lah cerita tentang artis, tentang atlet, tapi yang secara pastinya semacam itu. Kita mengagumi salah satu daripada pemain film atau bintang film atau bintang film misalnya. Siapa yang paling kita kagumi daripada pemain-pemain lama yang lama lah dan tidak itu dengan Piramli. Masya Allah tabarakallah, misal saja. Boleh tak pada tiap waktu dengan Piramli pada masa belum masih hidup? Tak boleh. Tak boleh. Jadi satu-satunya saja yang boleh kita boleh bersamanya pada tiap saat bila kita nak kita boleh hanya dengan Allah Jalla wa'ala. Ingat, Allah akan ingat pada kita. Kalau kita ingat menteri tidak boleh datang. Kalau kita ingat dengan gubernur tidak boleh datang. Kalau kita ingat istri pun rindunya aku dengan istriku ya Allah. Karena ada batasan pulau laut dan samudra kita tidak boleh pergi. Tapi kalau kita nakkan Allah bila-bila waktu di mana saja dan seperti apa saja, hatta pada tuh kita terbaring, hatta pada tuh kita sakit, Allah tetap memperhatikan kita. Doa kita didengar. Kata mereka tak payah lah Haji tak payah berdoa sekarang aja sakit. Mereka lagi sibuk. Atau juga masa kita bangun tengah malam. Sini ada tahajud kan, yang tahajud tengah malam bangun tengah malam pukul 3. Malaikat ramai yang mengantuk Maji, ramai yang mengantuk. Jadi kata malaikat Maji minta maaf Maji kalau ada sekarang sembahyang aja, nggak berzikir aja. Tapi minta maaf kami tak boleh cantik sebab kami lenguh jenuh. Jadi kami berehat sejenak. Kalau Maji nak kami catat amalnya, nak kami catat zikirnya, nak kami catat, kami tulis pahalanya. Tuh Maji kena bangun besok malam aja. Kami dah press waktu itu dah semangat. Sekarang kami lenguh karena hati cinta Rasul tadi itu sampai dekat-dekat pukul 2 pagi. Jadi kami nak berehat sejenak malam hari ini dulu. Akhirnya ramai orang yang beribadah pada malam hari itu tidak dapat ganjaran pahala. Kenapa? Karena Allah sibuk. Ada urusan Commonwealth atau juga Muktamar Commonwealth atau juga dengan sukan Commonwealth atau juga ada dengan masalah pergaduhan di situ. Allah begitu kuat ke sana sehingga pada masa kita beribadah pada malam hari itu tidak mendapatkan perhatian sedikit pun daripada Allah. Itu tidak ada. Dalam keadaan cuma saja lenguh, sakit, letih, lelah, capek, atau juga hatta dalam keadaan sakaratil. Hatta kalau pada saat mulut sudah tidak boleh mengucap, yang kedengaran itu
Tapi hati-hati, Sima, masih muda-muda, hati-hati. Kalau suami macam itu, pastikan dulu benar tak sakit. Beneran tak sakit kata aku, suami berpura-pura aja supaya ada apa bang? Ini kurang sehat. Pastikan dulu. Kadang-kadang hanya nak minta dibelai saja sama istri ataupun juga sebaliknya. Istri semalam tuh sebelum kita datang, wow, pusing sana, pusing sini, pergi sana, pergi sini. Begitu kita datang, ada apa? Memang hamil sebulan. Tapi tadi itu pada masih kita belum buka pintu terang-terang. Mantap, bolak-balik ke sana kemari, angkat itu, angkat ini, sampai almari pun diangkat sendirian. Tapi pada masa suami datang, sejak dari pagi tadi bilang hati-hati, jangan sampai tertipu. Itu manusia. Allah tak ada istilah lenguh. Allah berfirman, Innallaha la yamal hatta tamallu. Allah tidak akan bosan-bosannya memberikan ganjaran, memberikan balasan, memberikan pahala, memberikan anugerah, perlindungan, pemeliharaan, rezeki, anugerah, semuanya. Sehingga kita bosan dalam melaksanakan ubudiyah dan pendekatan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allah yang semacam itu tidak patuh, tidak ketepikan perintahnya. Allah yang seperti itu tidak patut kita durhaka kepadanya. Allah yang seperti itu tidak patut dengan kita membabitkan diri kepada larangannya. Kenapa? Allah bersifat pengasih, penyayang, memberikan anugerah, memberikan ketenangan, memberikan kesehatan, memberikan segala-galanya. Di samping berkenan, bila kau sebut aku akan mengingatmu, uzkuruni azkurkum. Kalau kau ingin senantiasa selalu berada di bawah perlindunganku, pemeliharaanku, maka senantiasa selalu ingat kepadaku, uzkuruni azkurkum, ana jadi suman zakarani. Tapi dalam waktu yang sama, yang walaupun semacam itu, pada hakikatnya Allah tidak dapat kepentingan apa-apa. Allah sudah beruntung. Itu hanya semata-mata untuk kalian juga supaya kamu hidup selesa, nyaman, tenang, tidak takut, tidak risau, tidak goda. Harta kamu, kebaikanmu, waktumu, kebaikanmu, pakaianmu, ketenanganmu. Jadi sehingga dengan kita diberi panduan dan bimbingan dengan perantaraan syariat yang pertama, agar tidak ada sesuatu yang sia-sia daripada kehidupan kita. Nah, jadi pada masa pakai tudung, jangan pakai tudung secara sembarangan. Pakai maji yang lawan, sesuaikan. Kalau atas hijau, bawah pun juga hijau. Kalau perlu kasurnya pun juga hijau. Penafik sungguh. Nah, kalau saya atasnya biru, bawah pun juga biru. Jangan masangnya sengit. Kenapa? Karena itu kurang cantik. Jadi niat supaya cantik sebab kita adalah ciptaan Allah. Kita nak perlihatkan. Ada satu kasidah yang suratul Aqwan, Bapak. Ada pada jika kestatun Aqwan jika surat lebih kurang macam tu. Lagunya macam tu. Apa ceritanya? Ada yang pandai menasihkan kasidah tu? Kita adalah nusratul Aqwan. Kita adalah ciptaan Allah yang maha sempurna. Maka karena kita dicipta oleh Allah yang maha sempurna, maka perlihatkanlah kesempurnaan kita. Allah bagikan kita mata dua, jadi kita kena boleh ejas, jangan pakai sengit macam tu. Saya tidak ada sepeda mata. Mungkin haji sakit juga. Oke, tambah atau pakai sepeda mata tak kisah. Pada masa pakai sepeda mata, satu ke mata, yang satunya ke hidung, jadi tak. Tak jadi. Allah bagi mata tu dan kita boleh ejas, dipasang dengan rapi dan kemas. Baju, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, la ilaha illallah. Cantik? Nah, Allah bagi mata supaya kita boleh kenakan utangnya secara tepat. Ya, ada lubangnya masing-masing pada ukurannya. Nah, macam itu juga dalam hidup. Jadi dalam kehidupan kita ingin memperlihatkan
Segala sesuatu kita tempatkan pada tempatnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, boleh juga. Ini bagaimana dengan ezeki? Ini dengan bunga secantik ini diletakkan di bawah meja. Tak kelihatan itu salah. Kasur diletakkan atas kepala, songkok duduk diletakkan atas kaki atau juga lutut. Itu salah. Oh, jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu cantik, biarkan adalah untuk kecantikan. Kalau tidak, ini menjadi sia-sia. Ini sampai sekarang saya belum punya tisu lagi. Kalau sudah ada tisu di sini masih satu, apa namanya nih? Satu kotak. Untuk apa lagi tisu di sini? Untuk apa lagi ini tisu? Kalau seandainya asalkan tangan saya tak sentuh, tak pukul, tak angkat, air tidak akan dijatuh ke sini. Jadi sia-sia saja kita, karena kalau ada benda sia-sia dalam hidup. Nah, kalau nanti mungkin disimbang, mungkin tersentuh, mungkin pada waktu minum. Jadi supaya jangan sampai airnya merebak, basah, nih cadar nih basah, maka diletakkan tisu di sini. Supaya nanti itu dengan kameramen di sana atau nampak kelihatan cantik di depan dan di penglihatan di depan mata kita yang menatap kemari, semuanya menatap ke sini, maka diletakkan bunga di sini. Ya walaupun kita tahu ini bunga palsu, ini bunga ini penipuan, ini bukan yang original, tidak hancur. Sebulan tetap tak lusuh-lusuh, masya Allah tabarakallah. Yang walaupun nampak kelihatan cantik, tapi tetap saja dia daripada plastik. Jadi untuk apa diletakkan? Untuk kecantikan. Innallaha jamil, untuk keindahan. Niatnya untuk keindahan, niatnya adalah untuk kecantikan, niatnya untuk keselesaan, dapat pahala terhadap benda yang kita letakkan di sini. Nih, di sini nih, letakkan untuk dimakan kan? Untuk diminum, nah juga. Tapi untuk apa diletakkan di sini? Kemudian ini lebih pula, ini lebih nih. Sampai sini cukup. Sebab kalau kita letak sampai ke sini mesti kelihatan kakinya. Tapi kalau dengan kakinya kurang cantik, banyak bulunya di situ. Coba, Allah nak bagi kita pahala daripada segala-galanya, tapi harus dengan jalur syariat. Itu perlunya syariat. Itu perlunya kita mengaji. Itu perlunya kita datang ke majelis ilmu. Yang ini bukan majelis ilmu, ini tazkirah saja setakat untuk kesadaran. Majelis ilmu, kita baca Al-Quran, kita baca hadis, kita terangkan, kita jelaskan, kita amati, kita pelajari, baru kita amalkan. Untuk apa? Supaya tuh tudung yang bermaning-maning itu maci, kan ada yang tak ada maning-maningnya tuh. Tuh bermaning tuh, macamnya maning di sini nih. Supaya dapat pahala dari situ, supaya kelihatan lawa, cantik, sebab engkau tuh maha cantik ya Allah. Engkau maha indah, Allah maha menata, engkau maha hebat. Aku adalah ciptaanmu, maka aku ingin memperlihatkan sebagian daripada kecantikan yang kau berikan kepadaku. Dapat pahala. Ikuti pula panduan hukum. Pakai dengan menjulurkan tangan kanan, tanggalkan dengan menjulurkan tangan kiri. Pakai dengan bacaan bismillah, tanggalkan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan zikir-zikir yang seumpamanya, dapat pahala kita daripada pakaian. Pilih, tak mau yang tiruan, mesti yang original, mesti yang bagus, mesti yang berkualiti. Pilih. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Satu, sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah, Allah perkenalkan kita dengan yang lebih canggih dan juga yang lebih baik. Kemudian yang kedua, tentu akan lebih mudah dan juga tentu akan lebih selesa. Kemudian yang ketiga, tentu akan lebih menghemat waktu, menjimat suasana dan keadaan. Banyak niat-niat yang boleh kita niatkan. Pakai baju, pilih selendang. Satu, untuk menutup aurat. Yang kedua, menikmati anugerah nikmat perhiasan yang Allah bagikan. Yang ketiga, agar orang tidak berpandangan sinis dengan kita. Coba kalau kita pergi berpakaian secara sembarangan. Oh Pak Lung, pakaian macam itu. Padahal gaji pesat, pincinan saja 13.000. Takkan pakai baju lusuh macam itu. Manusia tak ada mulut, senang komen. Padahal kita tak tahu pincin kita yang 13.000 itu udah habis ya, terus tak ke 2 tahun pertama aja. Ya sekarang 2.500 saja lagi. Orang tak ada cerita tuh. Dapat pahala daripada pakaian, daripada berbagai niat yang kita niatkan. Masya Allah tabarakallah.
bersalaman, apa niatnya, berpakaian, apa niatnya, makan minum, apa niatnya, tidur. Kalau tidur hanya sekedar untuk mengeluarkan liur basi, mengorok, apa bedanya dengan tidurnya kambing, lembu? Orang kambing pun tidur juga. Kita orang Islam harus mendapatkan segala-galanya daripada aktiviti kita. Masya Allah, tabarakallah. Orang kafir tidur, kita pun juga tidur. Orang kafir makan, kita pun juga makan. Tapi makan kita jadi pahala. Maka mereka tidak ada apa-apanya. Kenapa? Sebab kita makan minum untuk membolehkan, untuk mengekalkan kesehatan kita. Sehat berarti ubudiyah. Sehat berarti takwa. Sehat berarti taat. Sehat berarti pahala. Nah, itu niatnya. Dapat pahala yang melopor. Basah dah batal kan itu. Liok. Yang paling syok tuh, kalau di kamar tuh ada 3 orang yang mengorok. Duduk di asrama, hak atas mengorok, bawah mengorok, tengah mengorok. Kita yang tak mengorok, yang tak boleh tidur di situ. Semuanya. Aku nak tidur nih. Tak boleh senyap kan? Itu malam pertama. Malam kedua sudah oke. Malam ketiga, kebetulan yang mengorok yang ketiga tadi itu ada urusan di Kuantan. Jadi tak tidur di asrama, tak boleh tidur dia malam hari itu. Kenapa? Sebab karena sudah subati dengan korokan yang ketiga. Saat ketika hiburan dan musik macam itu sudah tak ada, tak boleh tidur. Nah, yang walaupun macam itu dapat pahala seseorang. Nabi kita bersabda, Masya Allah, Oktober li abdi maka nayamalu fi sihhati wa fi iqamatihi. Riwayat yang lain ini ahtasibu ma fi nomi ma ahtasibu bi aqwati. Kata sahabat, aku berharap untuk mendapatkan ganjaran pahala pada masa tidurku apa yang aku harapkan pada masa aku berjaga. Jaga, zikir, tasbih, tahmid, kebaikan. Masa tidur juga kita boleh mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Tetap kembali kepada permulaan kita. Asalkan hidup terpadu dengan syariat. Yang syariat yang pertama, aturan. Ikut aturan Allah, jangan sembarang pakai, jangan sembarang makan, jangan sembarang buat. Panduan yang kedua, ikut pedoman sunnah Rasulullah. Macam mana nanti kita buat, kita buat yang sama. Nanti kita rukuk macam mana, nanti kita sujud macam mana, nanti kita berpakaian macam mana, nanti kita makan macam mana, nanti kita berpakaian seperti apa, nanti kita berjalan seperti apa, kita ikuti. Kemudian yang ketiga itu adalah peranan daripada ilmu tasawuf yang kita nak baca. Jadi kita baca pada pagi hari ini peranan daripada kita tasawuf atau ilmu salaf supaya benda-benda yang kita lakukan tadi itu tidak lenyap, tidak sirna, dan tidak hancur, tidak tergoda dengan bermacam-macam penyakit. Coba komputer ada virusnya, virus. Untuk bikin dosa, program kita jadi terhapus, terpadamkan. Maka kita tidak mau, sebab modal kita sedikit. Ibadah, apakah kita pada tiap waktu ada di masjid? Apakah tiap waktu kita berzikir? Tidak. Apakah tiap waktu kita bertasbih? Tidak. Apakah tiap waktu kita berbajikan? Tidak. Maka kita tanah kebaikan kita sedikit tadi itu ternodai dengan benda-benda yang merusaknya. Ya Allah, kita bercucuk tanah tak banyak mana. Durian banyak mereka sebelum pokok ada. Tapi ternyata semuanya habis. Ada yang dimakan sama musang boleh makan durian. Ada yang dimakan sama tupai, ada yang dimakan sama tikus. Ya Allah, jodoh aku, astagfirullahaladzim. Itu Tuhan lagi punya dusun durian tidak berat daripada dalam 300 pohon, 300 pokok. Tak masalah, tapi musang, tupai, ama, ataupun juga dengan tikus, tak kacau durian beliau. Durian kita yang sedikit dari itu semuanya habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih kita. Kalau pada saat tak banyak mana hanya dalam berapa? Relung hanya berapa relung jadi kita tidak bercocok tanam menanam padi, tapi dimakan hama, dimakan tikus atau dimakan apa saja.
Ya Allah, ya Allah. Disitulah harapanku. Itulah bahkan untuk setahun. Macam itu juga perumpamaan kita bercocok tanam dengan ibadah. Kalau terjemahkan dengan ego, ria, ujub, sum'ah, takabur, dan sifat-sifat tercela lainnya. Karena masih ada hasud, karena masih ada dengki, karena masih ada sifat ego, karena masih ada sum'ah. Nah, jadi supaya utuh, yang walaupun kecil tapi tulus ikhlas karena Allah. Yang walaupun sedikit tapi bebas dan bersih daripada segala penyakit. Yang walaupun apa adanya tapi utuh sampai pada Sang Pencipta. Oh alhamdulillah. Kita ibadah kita sedikit. Maka itulah ilmu yang dibahas di dalam kitab tasawuf, di dalam kitab suluk, yang tujuannya untuk membawa kita kepada maqamul ihsan, yang tujuannya untuk memberikan amal ubudiyah seseorang, yang tujuannya agar kita menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sejadi bersama ilmu yang menata kehidupan kita agar tidak ada yang menjadi sia-sia, itu layak mustahab wajib kita pelajari, namanya ilmu syariat. Ilmu syariat ini bukan hanya untuk dipelajari tapi untuk diamalkan. Banyak orang yang berilmu, pensyarah ramai, pelajar ramai, insya Allah. Kalau seperti di Jawa Timur, saya duduk di Jawa Barat di Bogor. Di Jawa Timur jumlah pondok pesantren yang dengan santrinya daripada 1.000 ke atas itu lebih daripada 10.000 orang. Ada yang sampai puluhan ribu, ada yang sampai 100.000 pelajarnya ngaji, bukan takat 100.000 orang pelajarnya. Ya Arhamar Rahimin. Seperti pondok pesantren yang ada di NTB, Nusa Tenggara Barat, nama pesantren itu Nahdlatul Watan. Dulu diasuh oleh Kiai Zainuddin. Itu pelajarnya tidak kurang daripada dalam 100.000 orang. Oh, kampung lebih besar daripada Putrajaya. Bukan besar dengan bangunannya, mewah dengan keadaannya, tidak. Tapi jumlah di Putrajaya itu telah 70.000-an orang yang tinggal di situ. Itu 100.000 orang. Banyak. Jadi bukan mengajinya, bukan syariahnya, bukan hadirnya, bukan majelis taklimnya, tapi itu semuanya peralatan yang kita miliki. Kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada duit, kita ada harta, kita ada kekayaan. Bagaimana kita dapat memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah bagikan. Jadi ilmu bukannya sekadar kita pelajari, tapi untuk kita amalkan. Oh iya, alhamdulillah kita sudah punya satu buah gudang. Di gudang kita tadi terpenuh dengan segala keperluan. Perabot ada, peralatan komunikasi ada, kemudian dengan peralatan elektronik pun juga ada, semuanya ada. Kalau setakat bukan semacam itu saja tuh Bapak. Nah, karena kita bukan keluarkan daripada gudang. Oh ini perabot, letak di mana? Mesin, kursi, kemari, nih letak, tusuk, tapi bagus. Oh ini kapet, hampar, di perpadani, hampar. Oh ini bros, ke sini, ini gelang, ke sini, di sini, baru cantik. Kalau hanya sekat dikumpulkan saja, ngaji saja, tapi tidak kita amalkan. Sebagaimana saya katakan, ramai orang yang mengaji, ramai orang-orang alim, tapi tak ada beda dengan orang ramai. Tak ada bedanya, kenapa? Karena ilmu sekat dikumpulkan dalam gudang saja. Apa artinya? Kereta, lembak, ada kitab lembak. Banyak. Mercedes S-Class ada, Jaguar ada, Lexus ada, Toyota, semua jenis. Daripada Toyota Land Cruiser sampai ke bawahnya lagi Prado, bukan Prado, ini Toyota maci, Prado itu bukan, Toyota, Prado, adiknya Land Cruiser, Land Cruiser dulu, beratur Prado, lepas Prado itu mungkin Lexus, lepas itu Lexus dari atas lagi, lepas Lexus baru turun kepada Camry, kepada Altis, kepada Vios, setelah Vios baru Avanza, setelah Avanza baru ini Etios, ada lagi Etios, belum ada di Malaysia. Etios sudah ada lagi yang bawah lagi. Ah itu peringkatnya ada semuanya. Tapi tak pakai. Bagaimana? Jam tangan ada, spare mata ada, baju ada, tapi tetap bugil ke sana kemari, tak ada manfaat. Nah, baru berkesan kalau syariat tadi itu ada tarikan.
Apa itu tarikat? Beramal dengan ini. Baru cantik, pakaiannya dipakai, jam letak sana, kipas di situ, tuh masya Allah tabarakallah, lampu letak di tengah situ, kan serasi cantik, memang pada tempatnya di situ. Tahu kenapa? Tapi ditanya. Kalau Pak Cita cerita pun saya tahu kenapa lampu kristal itu letakkan di sana. Kalau letakkan di sini jangan. Tapi kalau tadi tengah sama-sama tak dapat. Tidak tak dapat, semuanya hanya untuk tumpang di situ saja. Jadi kata orang tengah, aku di tengah paling sesuai untuk aku letakkan di sini. Tapi kalau sudah di pinggir, cemburu yang sebelah situ. Kenapa aku tidak lampu kristal? Masya Allah. Jangan pula, ekor. Ini memang di sini memang salah letaknya. Ekor yang sini belum dipasang. Ya, ekor lagi sini, satu lagi ini belum dipasang lagi ekor. Baru kelihatan cantik. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Coba kalau letak di sini, sama. Meletakkan salah sudah tidak cantik. Macam itu juga kalau pada saat pengubudiannya salah. Ada ATM tak? ATM ada? Ada pinnya? Salah pin satu saja, tak boleh tahu berapa baki duit kita di dalam. Pinnya apa? 778899. Coba saja kalau tulis 778897, tak boleh tahu bagi berapa, nak tarik uang tunai tak boleh, pindah duit tak boleh, semuanya tak boleh. Gara-gara satu kesalahannya, kemudian kita juga macam itu. Perlunya kita mengaji, perlunya kita hadir ke majelis-majelis ilmu untuk menyadarkan yang pertama, setelah sadar untuk membetulkan yang kedua, setelah betul tulus ikhlas karena Allah, agar tidak ada kuman-kuman penyakit yang merusak amal ubudiyah kita yang serba sedikit. Sehingga yang umur sedikit tapi murni, tak banyak mana duit tapi halal, tak banyak mana kekayaan tapi bagus, tak banyak mana ubudiyah kita kepada Allah tapi utuh. Satu, ikut pedoman syariat yang kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita, tulus ikhlas karena Allah, hanya untuk mendapatkan restu dan keridhaanmu. Ridha ka matlubi anta matlubi wa ridhaka anta ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ilahi, kaulah yang ku maksud, keridhaanmu lah yang aku dambakan, yang aku inginkan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan restu dan ridha daripada Allah, beramal untuk mendapatkan keridhaan Allah, jangan baginda menjerit, jangan mengecewakan baginda. Nabi kita kata kacauan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, guna tangan kanan supaya hati kita seronok dengan kita, sebab baginda tidak bersalah. Nabi kita tidak ada kesalahan sedikit pun dengan kita. Tapi Nabi kita tidak berkenan, dan paling tidak berkenan kalau tengok orang makan minum dengan tangan kiri. Niatnya untuk yang pertama mengikuti sunnah, yang kedua ikut pedoman hukum, dan yang ketiga untuk menyenangkan, menyeronokkan baginda Nabi. Sallallahu Nabi kita, masya Allah, tabarakallah. Tengok orang ngaji malam Pak Supati, Pak Nak, Pak Ru, Pak Jauh, Pak Tam, karena hitam orangnya. Pak Ting karena putih, Pak Ru karena penatik dengan yang dulu, Pak Jauh karena penatik betul dengan hijau. Masya Allah, Nabi kita seronok sekali kita makan minum dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim, berpakaian, masuk masjid, keluar dari masjid dengan kaki kiri, masuk tanah dengan kaki kiri. Itu pedoman syariah yang perlu kita amalkan setelah bertarikat. Kita jaga dan kita amankan agar amal ibadah kita tidak rusak dimakan oleh kuman penyakit, agar ibadah kita utuh sampai dapat kita buktikan pahalanya nanti pada hari kiamat. Dengan amal ibadah kebaikan yang baik itulah akan membawa kita kepada kebahagiaan dan kejayaan yang sebenarnya. Al-Quran menyatakan orang yang berjaya dan orang yang berbahagia itu adalah, kejayaan yang sebenarnya itu adalah man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Orang yang Allah singkirkan daripada api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, berarti dia adalah orang yang berjaya di sisi Allah. Faqad faza, berarti dialah yang mendapatkan kejayaan yang abadi. Maka itulah yang kita targetkan dan yang targetkan oleh ulama dalam kitab-kitab suluk atau dalam kitab-kitab tasawuf.
Jadi kitab yang ada dengan kita sekarang ini, dia pembahasannya tak panjang mana, hanya ingin membuktikan ilmu yang ketiga yang disebut dengan ilmu suluk, yang disebut dengan ilmu tasawuf, yang disebut dengan makam ihsan, yang disebut dengan makam muraqabah, yang disebut dengan ilmu ikhlas, itu kesemuanya adalah daripada ilmu syariat atau juga daripada panduan agama, itu adalah daripada Allah dan Rasulnya. Jadi dia berasas langsung, berpedoman langsung dan berlatar belakang daripada Al-Quran dan hadis, dan juga daripada pandangan-pandangan dan ulasan daripada salafun saleh, daripada ulama-ulama kita terdahulu. Jadi kesimpulan yang disebut di dalam kitab ini, misi ulama tasawuf ke arah beramal dengan syariat dan hakikat. Asy'ariyah yang terakhir itu pada hakikatnya adalah sebagai satu kelengkapan dan kesempurnaan daripada tiga bagian yang kita sebut. Syariat yang pertama, tarikat yang kedua, maqam ihsan yang akan memurnikan supaya kita beribadah sedikit tapi mempunyai pahala yang berlipat ganda. Kenapa? Karena benih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Atau dengan ayat ini kecil nih. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Gol! Paham cetak gol pertama kalah Kelantan. Jadi pada macam nanti jangan nonton bola nanti malam. Nanti malam pengajian tak ramai penggemarnya. Saya risau betul pengajian tamu haji nanti malam tuh. Takut kalau jemaahnya itu adalah jemaah kaki bola. Kalau jemaah kaki bola kalah dengan Pahang dan Kelantan kan? Kelantan bang. Ini yang tua-tua ini tak tahu, kena tanya yang muda sedikit. Kelantan kan? Tak tahu kan? Ya Allah, kena tahu lah bang. Insyaallah tabarakallah kalah. Gara-gara kena dengan bola sepak tadi itu kalah pengajian, kalah etika, sampai tak pergi ke masjid itu nanti numpah dia bola tuh dia sumpahi nanti hari kiamat. Kau di samseng, kau di botol, kalau di ini sampai kena gara-gara kamu pada malam itu. Akhirnya aku tak berjamaah, tak ke masjid, tak berzikir, tak hadir ke majelismu. Bola akan jadi sasaran dilaknat oleh orang ramai nanti pada hari kiamat. Sebab sebiji bola itu maji sanggup untuk membudak dan menghampas sayakan manusia. Bahkan kalau dengan Piala Dunia itu penontonnya hampir tidak kurang dalam 2-3 bilion yang menonton secara langsung atau juga melalui parabola TV dan juga dengan yang seumpamanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tetap juga dengan kesimpulan yang saya sebutkan. Jadi minta maaf kita tidak jadi kita baca. Sebab itu mukadimahnya dulu, kalau mukadimah itu tak ada nanti tidak selari atau tidak senada pembicaraan yang kita bicarakan. Ucapan terima kasih kepada cadangan dari Bapak Hazri. Tapi dalam waktu yang sama minta maaf kepada semua pihak. Kita beli kembalikan saja. Kalau nak diambil, bayar di situ. Kalau tak ada diambil pun tak apa. Tadi saya kata asal jangan dicunting, jangan dipunting, jangan dicoret-coret saja. Kenapa? Sebab pembicaraan yang kita bicarakan di sini membicarakan di seputar 3 benda yang kita sebutkan. Maka pada saat kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, TV dah kita tutup. Kenapa? Sebab sedang berbual-bual dengan Allah. Tapi kalau pada masa kita baca Quran, sedangkan kita masih beristimewaan. Ini hati, ini makam ihsan yang ada dalam tasawuf. Oh, kau anggap murahkah? Padahal kau guna mata itu daripadaku, kau guna pikiran itu daripadaku, kau guna akal itu daripadaku, kau gunakan jari untuk men-type itu juga daripadaku, semuanya daripadaku. Kenapa kau permainkan dan kenapa kau beribadah dan membaca kitabku dengan tidak ada tumpah semacam itu? Jadi mulut kita membaca, tapi tumpah kita kepada ini, tumpah kita kepada handset. Oh, kita cemburu maji, saya cemburu kalau pada saat ada orang berbuat-buat dengan saya sambil bersimbang sambil beres-beresan. Jadi saya nanti di Bogor nanti dengan siapa? Saya tak jawab. Karena saya jawab pertanyaan semacam itu, apa saya jawab?
dia saja tak bagi tumpuan. Tersinggung. Bagaimana dengan Allah? Maji boleh tersinggung dengan kawan, karena kawan tak bagi tumpuan. Kawan kita itu bagi apakah kita? Bagi kita rezeki, bagi kita hidup, bagi kita sehat, tak ada. Allah bagikan segala-galanya. Kenapa kita tidak bagi tumpuan? Nanti di masjid, yang bawa handphone ke masjid, tiap waktukah kamu ke masjid? Tidak. Tiap saat kamu berzikir? Tidak. Sepanjang hidup kamu beribadah? Tidak. Tapi kenapa kau cemarkan kemuliaan daripada rumahku yang aku hantar para malaikat untuk mengawal dan juga untuk menyaksikan kalian di situ? Ternyata kamu sibukkan dirimu dengan urusan dunia. Duniamu tadi sudah sepanjang hari di luar, takkan kau bawa dunia ke dalam masjid. Takkan kau bawa dunia dalam ibadahmu hingga menampakkan dengan khusyuk. Rupa-rupanya khusyuk, handphone di hadapan. Pernah? Lirik sekejap kena di pengajian nih, Ustaz di sana. Tangan main. Nih, type apa SMS, balas SMS masuk. Dia diselankan saja, boleh masuk. Mata tuh kan kita jadi penipu. Kita jadi berpura-pura. Allah Maha tahu di rumahku. Dalam rangka untuk mempelajari hukum hakamku, dalam rangka untuk mempelajari sunnah-sunnah sang kekasihku, kau cuma akan coba saja di depan tuanku, mungkin kena usir seketika itu. Tapi kita di rumah Allah. Jadi itu ke depan ini tasawuf, ini ilmu suluk yang akan membenikan hati, memperindah perangai dan perilaku sehingga kita akan beradab di hadapan Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau memang untuk ibadah secara 100%. Kalau untuk dunia secara 100%. Kalau boleh dunia kita belokkan untuk akhirat. Jadi terkawal, tidak akan ada gangguan-gangguan handphone, SMS dan yang seumpamanya pada saat kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Sebab kalau Allah bagi tumpuan kepada kita, takkan kita tidak bagi tumpuan ibadah-ibadah, lantunan, bacaan tasbih, tahmid yang kita lakukan. Allahu Akbar. Nanti kita bersabda, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, ka'annaka tarahu. Kalau pada saat kamu tidak menengok Allah, Allah menengokmu. Berani tak kita kalau pada saat yang paling kita takut itu adalah ayah kita, yang paling kita takut itu adalah ayah kita berbuat sesuatu yang kurang bagus. Begitu juga kalau yang paling kita takut itu adalah atasan kita, jelas kita tidak berani. Kalau kita tidak melihat Allah yang Maha Agung, pada waktu kita di masjid, pada waktu kita beriktikaf, pada saat kita di rumah Allah, Allah menyaksikan keberadaan kita dari situ. Maka kita jaga keinginan, kita elakkan. Nanti selepas masjid, selepas pengajian, selepas zikir, silakan. Jadi jangan pada masa pengajian tariqah sedang berlangsung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang tersekat-sekat pikirnya, la ilaha. Sudahlah, nanti kita jumpa di alun malai saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tik 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 tik, masuk lagi, balas lagi. Salam. Udah, nanti kita ketemu di piring. La ilaha illallah. Kadang-kadang baru la ilahanya saja. Ilallahnya tak ada. Boleh membawa kepada syirik kalau seandainya dia pahami dia ada Tuhan yang disembah, terus senyap. Makanya itu handphone tidak disarankan kalau dengan panggilannya ayat Al-Quran, apalagi kalau dengan dua kalimat syahadat. La ilaha. Ya, awak di mana sekarang? Cepat, ini bodoh sudah, itu sudah berlangsung nih. Pada sampai la ilaha kita on kan. Putus mana illallahnya, terputus kalimat gara-gara kena dengan panggilan. Itu diantara daripada ilmu yang kita, atau kesan daripada ilmu yang kita pelajari. Panduan daripada ilmu tasawuf adalah untuk mempercantik dan juga memperindah amal ubudiyah kita yang pertama, dan juga untuk memfilter, membersihkan, menapis kotoran-kotoran yang lekat agar dengan segala-galanya menjadi utuh dan diterima oleh Allah. Itu diantara daripada kesimpulan ilmu tasawuf. Sementara yang ada dengan kita sekarang ini pembahasannya khusus apakah ilmu hakikat ataupun juga ilmu tasawuf
atau juga ulama tasawuf itu berpegang teguh dan berlandasan kepada Al-Quran dan hadis, di sini ingin memastikan, iya, dia tidak luput daripada ilmu Al-Quran dan hadis, dan tidak luput juga daripada pedoman Sayyidina Rasulullah SAW dan bimbingan daripada beliau. Jadi di sini menjawab tuduhan daripada Salafi, tuduhan daripada Wahabi bahwasanya bid'ah hukumnya mempelajari ilmu tasawuf. Tidak, ilmu tasawuf itu membuat hati jadi bening, pikiran jadi tenang, fokus dalam beribadah, khusyuk tazallul di hadapan Allah. Bayangkan haji, oh ini tasbih besar nih, ini tasbih yang 1000 Saya dulu punya tasbih macam ini panjangnya. Kita kunci. Nah, terserah ada tali herka macam tu, mulai daripada sini dulu. 1000 nih, 500 aja. Di antara daripada amalan malam Jumat, nak berjumpa Rasulullah SAW, mandi. Lepas mandi, pakai pakaian serba putih. Lepas itu baru sembahyang 2 rakaat malam Jumat. Rakaat pertama baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca Qul Huwallahu 500 kali rakaat yang pertama. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Baru satu pun, jangan harinya banyak. Kalau itu tak jadi. Apa? Dalam setengah jam sudah sujud, sudah rokok dah. Kata mereka, "Ci, belum cukup lagi tuh. Masih banyak, mana ada sekali 5." Ada orang bertakbir, Allah. Masih panjang sekali takbir tuh. Di mana tuh? Katanya hati, mata, telinga semuanya. Itu namanya secara kolektif. Itu namanya secara jama'i. Tidak ada. Dikit itu satu persatu 500 kali sampai terputar ini semuanya, baru rukuk lengok. Sebab untuk bertemu bersama, bertemu melihat baginda Nabi dalam tidur, itu satu kenikmatan, satu anugerah yang tidak ada tandingannya. Dunia bukan Putrajaya, dunia bukan Malaysia. Dunia dengan segala isi-isinya masih belum setanding dengan anugerah nikmat boleh bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara daripada tasbihnya. Jadi macam mana hamba Allah tadi itu duduk iftiras, karena ada ilmu suluk, karena ada ilmu tasawuf yang memandu. Jadi dia duduk kalau pada studi khalwah, dia tidak akan mengunjurkan kaki. Dia duduk macam ni saja. Duduk. Duduk iftiras. Tangannya kadang-kadang ada yang tangan hatinya, maksudnya tangan tuh kontak ke dalam hati, ingat Allah. Ya Allah, ya tak lengok. Bukan masalah tak lengok, siapapun mesti lengok. Kenapa dia tidak hunjurkan kaki? Kenapa dia tidak duduk santai? Kenapa dia tidak duduk goyang-goyang macam tuh? Sebab dia tahu ada orang yang tersinggung. Kalau kita letak kaki macam ni, ada pula orang yang terasa hati, kena tengok telapak kaki kita nampak seperti cermin saja. Kenapa kau cerminkan kakimu untuk ke arah aku? Dan kenapa kau arahkan kaki kau hunjurkan kepada saya? Jadi orang yang ahli suluk, duduknya selalu macam tu, jaga betul. Tidak mau menggoreskan hati dan perasaan sesiapa saja. Dan ingin, kena aku coba Jepun atau Korea kan? Atau Cina yang bencok teh yang duduk tuh, Jepun, lengah tuh, bila nak minum, Allah, lambat sekali, bencok teh, duduk lagi dibetulkan lagi, tuangkan sikit-sikit. Kenapa? Karena itu sebagai tanda kesopan santunan dia untuk menyajikan teh minuman kepada tetamu. Nah, mereka juga kena senantiasa ingat kepada Allah. Berarti aku senantiasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Akhirnya mereka kawal segala-galanya. Sampai sejam pun tidak berubah, 4 jam pun tidak berubah. Tetap saja mereka duduk seperti ini, bening. Nanti ada waktunya kita bersimbang, hura-hura, unjuk kaki dan sebagainya. Bila selepas kita keluar daripada tempat suluk, atau setelah kita keluar daripada tarikat, majlis tarikat, atau setelah kita keluar daripada masjid, atau juga daripada surau. Jadi di sana tak boleh kalau di rumah duduk macam ni dengan istri samping.
Mana ada? Kalau sudah duduk dengan istri, tangan kena liar. Tangan berjalan-jalan. Hidung juga kena liar ke sana kemari. Istri tak akan seronok kalau tengok kita seperti kita di masjid. Ya. Istri dah berdandan dah, dah bersoleh dah, dah minyak arang dah. Suami, Allah. Nah, masjid tak nah. Adalah tah disentuh kah, dipeluk kah, ya sewajarnya lah seseorang pasangan dua laki istri. Macam itu juga sebaliknya. Lain keadaannya. Nah begitu baginda Nabi. Pada saat duduk dengan orang ramai, Nabi kita duduk sopan, santun. Kenapa? Sebab satu untuk memberikan penghormatan sehingga satu persatu merasa betul-betul dihormati dan dihargai oleh baginda Nabi. Itu perasaan yang wujud dalam tiap benak hati para sahabat. Aku ni miskin, aku ni tak ada duit, aku ni tak ada kekayaan, aku ni tak ada harta, aku ni orang yang paling miskin. Pama bainala bataina, antara dua batas kota Madinah tidak ada orang yang lebih miskin daripada aku. Tapi Nabi kita layak, tapi Nabi kita hormati, tapi Nabi kita muliakan seronoknya sahabat. Ya Allah, bukan hanya Abu Bakar saja, bukan hanya Sayyidina Abu Bakar, bukan hanya Sayyidina Umar, bukan hanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang banyak duit, yang tak ada duit pun mendapatkan tumpan yang sama. Kita kenapa kadang-kadang kita kurang sopan? Karena kita beranggapan orang itu sampah, tak ada apa-apanya. Kalau manusia sudah kita anggap sampah, kita hunjur kaki, kita perli, kita cerca, kita caci, kita subai, binatang kamu, Omar, Haidar. Jadi semacam itu. Kenapa? Karena kita sudah merasa di atas, orang itu di bawah. Coba kalau seandainya Datuk hadir atau dengan Datuk Najib yang bersimbang, tersalah, menurut kita itu salah. Kita tak boleh katakan, Datuk merapu kah? Merepek. Tak berani kita cakap macam itu. Coba saja kalau dengan anak, jangan merapu macam tu, repek saja. Kita berani begitu. Kenapa? Karena kita anggap dia di bawah kita. Nah mereka beranggapan mungkin kekasih Allah, mungkin wali Allah, mungkin sudah ada surga, mungkin sudah terampunkan dosa kesalahannya, mungkin dia orang dekat, mungkin dia pernah berjumpa baginda, mungkin sudah pernah ketemu Nabiullah Khidir, mungkin dia orang yang sudah akan memberikan syafaat, mendapatkan peruntukan, akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Sopan tak makji kalau orang itu akan berikan syafaat kepada saya nanti pada hari kiamat, saya duduk hunjurkan kaki macam itu. Ini yang atur macam ini ilmu tasawuf. Pada saat salafi tak ada tasawuf, tak ada ilmu ihsan, akhirnya mereka nak beli orang, nak cerca orang, katakan sesat, katakan bid'ah, seenak-enak semau-maunya mereka saja. Itu pentingnya kita mempelajari ilmu suluk, tapi ilmu tasawuf kita pelajari selepas dua jenjang. Yang pertama ilmu syariat, belajar hadis, belajar hukum hakam, baru diamalkan supaya gudang segala perabot, segala kepulauan yang kita kumpulkan tadi itu dapat kita tempatkan pada tempatnya. Yang ketiga, kita susun, jangan sembarangan. Ya Allah ya Rahman Rahimin, supaya tersusun dengan baik, kemas dan rapi. Maka yang memandu itu adalah ilmu tasawuf. Jadi kelihatan jadi bagus. Di kursi diletakkan di sini, mikrofon diletakkan di sini, bunga diletakkan di tengah. Kalau seandainya kita tempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, tentu menjadi tidak keru-keruan dan tidak cantik. Nih, kelihatan tadi saya ketok-ketok apa nih isinya di dalam. Saya duduk santai di pas bed. Maksudnya masih kuat boleh di sini. Bukan refleks nih. Kalau refleks tak kuat. Kalau majikan belum boleh kita sundari. Ini untuk apa pembalut? Ini keselesaan mata saja. Takkan ini lebih cantik daripada akhlak kita. Ingat, kereta kita ganti kereta dengan kereta yang lebih mewah dan juga dengan kereta yang lebih bagus. Kenapa? Masya Allah, tabarakallah. Tak lagi yang guna kunci. Itu dengan tekan tombol atau apa, truk, udah hidup. Kenapa beli yang mewah macam tu? Supaya lebih canggih, lebih nyaman, lebih selesa. Sebenarnya kalau tidak pakai lapisan papan itu sudah oke, tak ada masalah. Ini tidak syarat untuk membuat surau. Kipas pun juga tidak syarat harus 10 atau 11, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 10 semuanya. Kalau seandainya sebab banyak yang tak ada kerjaan, ini di dua nih nganggur, itu dua satu nganggur. Tadi hidup kan. Kenapa? Supaya nampak kelihatan lawa dan cantik. Takkan kita buat surau cantik,
Pakaian kemas dan cantik, tapi ibadah kita tidak cantik, tapi hati kita tidak cantik. Jadi kata mereka, mudah-mudahan sejuk udara kita sekarang ini seperti ini juga sejuknya hati kita. Mudah-mudahan sebersih pakaian kita seperti juga bersihnya akhlak, perilaku dan perangai kita. Nah, itu mustahaknya kita belajar ilmu tasawuf. Jadi saya hanya menghimbau, ini mukadimah. Kalau lain kali baru kita baca kitab apa sebenarnya ilmu tasawuf atau kemana kita dibawa agar peradaban kita antara satu dengan yang lain itu terkawal dan terjaga dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sembarang soalan 10 menit saja. Silakan Tuan Haji. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan politik ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada Tuan Syekh 2 soalan. Ya, soalan yang pertama, saya minta Tuan Syekh kupas sedikit satu kenyataan yang saya sempat rakam dalam buletin utama. Bagaimana pernyataan dulu? Ingatkan dulu ya. Apapun Datuk Muhammad Nabi memberi jaminan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum hudud kerana tidak terpaksi kepada realiti di negara yang memiliki masyarakat berbilang-bilang. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan di Malaysia ini, walaupun kita terima bahawa ini undang-undang Tuhan dan sebagai sebuah parti yang terdiri daripada orang Islam, kita terima majikan ini bahawa inilah undang-undang Tuhan. Tetapi kalau kita nak laksanakan, dia mesti berbakti kepada realiti. Kalau kita tanya pada para ulama, undang-undang Islam itu tidak boleh dilaksanakan melainkan tidak berkira persekitaran dan realiti. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, untuk pengetahuan Sidang Hadiri dan Tuan Syekh sendiri, di sini kebanyakan penghuni-penghuni mengamalkan tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Ya, jadi apa pandangan Syekh secara umumnya pengamalan tarekat itu dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Oke. Dua soalan, satu soalan memperangkap, satu soalan. Jadi kalau tidak diulas pun dia sudah terulas. Kalau saya tak ada komen pun sudah ada komen daripada semuanya, daripada pihak barisan, daripada pihak pakatan secara khusus tentang ulasan daripada yang mengulas tadi itu. Cuman saya berikan gambaran dan panduan secara am. Syariat Islami diturunkan untuk siapa sebenarnya dan diperuntukkan kepada siapa, dan yang membawanya pun juga siapa. Jadi secara am, pada saat dengan kita meyakini yang membawa syariat, hukum hakam Allah Jalla wa'ala, tidak ada satu yang terkecuali. Hukum hudud itu hanya sebagian kecil daripada hukum hakam syariat. Hukum hakam syariat itu lebih luas. Hukum hudud itu mungkin tidak sampai dalam 5%-nya sahaja, sementara masih ada 95% juga yang perlu kita laksanakan. Jadi Islam itu tidak boleh sebagian-sebagian. Islam itu secara kafah, Islam itu secara keseluruhan. Jadi sebagaimana dengan kita diperintahkan untuk melaksanakan hukum hakam Islam tentang hudud-hududnya, juga dengan kita juga dituntut untuk melaksanakan Islam dari sudut ekonominya, politiknya, budayanya, kemudian pakaiannya, makanannya, minumannya, semuanya itu adalah perintah Allah Jalla wa'ala. Cuman sebagaimana kita ketahui, kalau kita perhatikan daripada pelaksanaan hukum hudud, justru di sana bertujuan untuk mengamankan 5 bagian yang terpenting dalam hidup. Kita ini hidup di dunia diwajibkan, diperintahkan untuk mengamankan 5 benda. Yang pertama itu adalah agama, yang kedua itu adalah jiwa raga, yang ketiga itu adalah keuangan, yang keempat itu adalah kehormatan, kemudian yang kelimanya itu adalah akal pemikiran. Jadi hukum hudud tadi itu mengarah kepada untuk memelihara 5 benda yang terpenting.
5 benda yang terpenting. Jadi supaya jangan sampai agama dibeli, dicerca, dicaci maki, diolok-olok yang itu adalah ideologi, yang itu adalah landasan hidup. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya hidup kalau tidak berpedoman kepada agama atau kalau tidak berpanduan kepada akidah yang benar. Supaya tidak ada orang yang menyalah-nyalakan, yang membeli, yang memperolok atau juga yang memperlekeh syariat atau agama Allah. Adanya hukuman pancung leher kepada orang yang murtad, kepada orang yang mengolok-olok agama, yang buang Al-Quran kah, atau Al-Quran dipijak kah, atau Al-Quran dibuka lembarannya dibuat alas, atau dibuat cadar juga dibuat seput tangan misalnya, atau seperti apa. Nah, agama tidak memberikan peluang kepada orang-orang yang semacam itu. Akan terpancung lehernya dengan undang-undang Qatlu al-Murtad. Kemudian yang kedua jasmani, supaya kita aman. Ada penembakan, kan baru-baru ada penembakan lagi, sampai sudah tidak ada harga diri. Salah memang salah, tapi tetap tidak boleh dibunuh. Kalau begitu berarti kita lebih salah lagi. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan atau yang didapatkan oleh penembak adalah neraka jahanam yang Allah janjikan. Nah, kenapa jiwa raga jadi murah? Itu karena aman, jiwa raga manusia tidak teramankan. Apa yang mengamankan? Itu adalah yang membunuh, dibunuh, yang memotong, dipotong, supaya harta itu dapat diamankan. Sehingga dengan kita letak handphone di sini tak kisah, kereta kita hidup, motor kita kita masuk mesin bayang, kita malas sebab motor kita kalau kita matikan tak boleh dihidupkan lagi, akhirnya kita tak matikan. Daripada kita tolak leno, akhirnya kita parking depan sana, kita masuk masjid, Allahu Akbar, aman sampai balik, tak ada orang yang kacau, tak ada orang yang ambil. Kenapa? Sebab dalam Islam yang mencuri dipotong. Coba saja kalau berlaku hukum potong tangan, aman dengan hartanya, aman dengan kekayaannya. Ketiga, marwah. Jadi untuk menjaga marwah, untuk menjaga kehormatan, sehingga nama baik kita akan terjaga. Kalau tidak, senang saja. Misalnya, naudzubillah, saya benar baru-baru ini ada satu case, ada satu kasus yang betul-betul mencemarkan. Boleh saja dengan seseorang mengaku aku dirogol, boleh saja seseorang mengaku aku dicederai, boleh saja dengan seseorang mengaku aku diperkosa. Mana bukti? Kalau ikut ketetapan hukum Allah Jalla wa'ala, justru si pengaku itu akan mendapatkan hukuman terlebih dahulu, sebab dia mengaku. Sementara dengan orang dituduhnya itu masih belum sabit kesalahannya. Yang ketiga, supaya pemikiran itu sehat, supaya pandangannya itu sehat, supaya tindakannya itu sehat, maka hukum hakam tidak beri peluang sedikit pun kepada seseorang untuk mabuk, baik dengan ekstasinya, kokainnya, heroinnya, minuman kerasnya, araknya, birnya, sampannya, dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab dengan kewarasan akal pemikiran manusia itulah kewajiban-kewajiban diwajibkan. Jadi ini dibawa oleh baginda Nabi dan ditujukan kepada umat Islam semuanya. Masalah tidak dilaksanakan itu tertakluk kepada keadaan masing-masing. Ada yang menolaknya karena ingkar, ada yang menolaknya beranggapan mungkin dengan pandangan yang tidak tepat, ada juga yang menolaknya karena dipaksakan. Makanya itu dalam Al-Quran juga dengan jawabannya tidak sama. Ada kafirun, ada fasikun, ada zalimun. Maka kita tidak dapat memastikan yang mana satu dengan yang ini, yang mana satu dengan yang itu, kecuali kalau sudah diadakan mudzakarah, kajian, pembicaraan. Jadi supaya kita memang tahu betul apakah memang ditolak mentah-mentah tanpa ada alasan, atau ada pertimbangan-pertimbangan yang barangkali dengan dimudzakarahkan mungkin saja dengan pertimbangan tadi itu akan lusuh atau itu juga akan lontor, mungkin saja dengan pertimbangan tadi itu ternyata tidak pada tempatnya. Jadi saya rasa di dunia ini asalkan dengan orang yang beriman, yang sejati, yang memang sudah sebati dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang akan menolak baik hudud maupun syariat secara total tanpa ada alasan itu tidak ada. Maka untuk alasannya itulah sebab bahasa kurang lebih ringan. Kita tidak mengkafirkan, lebih ringan kita tidak mengatakan kepada orang-orang kafir itu kafir daripada kita mengkafirkan orang Islam. Jadi kalau hanya masih remang-remang dengan alasannya, remang-remang masih dengan kenyataannya,
itu kita tidak dapat kecuali Nabi kita bersabda ila antara kufran bawaha, kekufran yang sarih betul. Tapi pedoman ada pedoman Tuan Haji. Tapi kalau individu tidak. Pedoman macam mana? Sesiapa saja yang menyanyikan Al-Quran dengan irama musik itu kafir atau murtad. Kalau ditanya, macam mana dengan Roma Irama? Yang pernah menyanyikan Qul huwallahu ahad. Jadi kadang-kadang dulu Qul huwallahu ahad, setelahnya itu dengan hadis irtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Setelah itu berbeng-beng-beng-beng-beng. Joget lagi, bangun lagi. Atas pentas mereka menyanyikan hadis dan juga menyanyikan Al-Quran. Kalau sudah kepada individu semacam itu, kita kena jumpa Roma Irama, kita kena berbincang panjang lebar. Kenapa? Apa alasannya? Sampai mungkin saja dia punya ijtihad, mungkin saja dia punya pandangan yang terkeliru atau yang tersalah. Dibetulkan, setelah dibetulkan dan juga setelah dinyatakan secara jelas, kalau tetap juga beranggapan semacam itu, baru kita katakan ini boleh meretakkan iman dan juga boleh melenyapkan iman dan yakin daripada dada seseorang. Itu bukan mengomentari komen dengan rekaman Tuan Haji tadi itu, tidak, tapi itu secara amnya syariat itu wajib dilaksanakan oleh sesiapapun selama kita mengakui kerasulan Nabi Muhammad, beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab syariat Islam itu diturunkan bukan kepada non-muslim, tapi diturunkan kepada kita untuk kita laksanakan demi untuk kestabilan hidup di permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Sementara dengan tarikat, jadi mungkin kenapa pada waktu dipelawak sama Tuan Haji untuk duduk di pondok ini kita memilih pondok ini? Maka memilih pondok di sini atau juga yang belajarnya ke Al-Azhar, yang belajarnya ke Mekah, yang belajarnya ke Madinah, atau yang belajarnya ke Indonesia, atau yang belajarnya kemana saja, maka dengan pilihan tempat kita mengaji tidak jauh berbeda dengan pilihan kita untuk bertarikat. Tarikat bukannya satu, ada Naqsyabandi, Khalidi, dan juga Jisti, Alawi, ada tarikat Naqsyabandi, Syadzili, Qadiri dalam waktu yang sama, ada tarikat Burhani, ada tarikat Sammani, ada tarikat Athaiyah, ada tarikat Syadziliyah, ada tarikat Qadiriyah, macam-macam tarikat. Di Mesir pernah disenaraikan jumlah tarikat tidak kurang daripada dalam 60-an kumpulan. Jadi yang pertama dengan prinsipnya, dengan pedomannya, dengan hukum hakamnya, atau juga dengan ideologinya, tidak menyimpang daripada ajaran hukum. Yang kedua, syekh tarikat itu masing-masing memberikan panduan dan memberikan irsyadat, bimbingan kepada pengikut-pengikutnya sesuai dengan pengalaman yang pernah dialaminya, mungkin dengan melalui jalur sholawat, mungkin dengan perantaraan jalur tasbih, tahmid dan takbir, kita akan lebih dekat atau lebih cepat untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka satu, untuk pembeningan hati, pembersihan terlebih dahulu, setiap hari dibaca 100 kali, kebeningan hati dengan sholawatnya, permintaan dengan zikir dan tahlilnya, begitulah sebenarnya. Dari sudut situ ada masalah. Tapi yang sudah menyimpang, lepas daripada kewajiban tarikat, terus tak ke masjid lagi. Tarikat, sudah tidak beribadah lagi. Tarikat, sembahyang ke masjid tidak, jamaah tidak, Jumat pun juga tidak. Tuan tak jamaah, Tuan sudah berjamaah dalam hati. Tuan tak ke masjid, sebab ke masjid itu hanya untuk orang yang kelas bawah, kelas elit seperti Tuhan yang sudah sampai wasil, sudah sampai kepada Allah. Tuhan dimanapun berarti berjemaah, dimanapun berarti masjid, dimanapun berarti di tanah suci Mekah. Tuhan tadi tasbih subuh, Tuhan dah jadi sudah makmum atau sudah imam di Masjidil Haram pagi tadi. Macam mana Tuhan boleh jadi imam sedangkan di Masjidil Haram sendiri masih belum masuk waktu subuh? Kita di Malaysia subuh lebih awal daripada di Mekah. Penipuannya masya Allah tabarakallah. Kenapa tak berjemaah? Kenapa tak ke masjid? Belum ada petunjuk lagi dari sana. Hati belum ada gerakan hati. Tuh kalau sampai jadi tasawuf sebuku bahasa orang Kalimantan, kalau sudah menjadi tasawuf yang kita sebut dengan tasawuf al-wahdaniyatul wujud, yang wahdaniyah akan menyatukan segala-galanya,
segala-galanya disedarkan kepada Allah. Hatta kalau pada tuh malas, lengo, mencuri, terbabit dengan kesalahan pun juga itu adalah daripada Allah. Memang hakikatnya seperti itu, tapi kita tidak boleh beralasan semacam itu. Kalau tidak nanti kita santai. Bangun pukul 8 pagi, pukul 9 bersembahyang, relay aja. Seakan kata bersalah. Kenapa? Itu kan takdir. Oh, takdirkan kau bangun pukul 10. Bagaimana? Nak pada mana? Allah yang berkehendak. Allah bangunkan, bangkitkan aku pada pukul 11 tengah hari atau pada pukul 1 tengah hari. Kalau begitu orang itu tidak akan bertobat. Kalau dalam urusan taat, tengok itu adalah petunjuk hidayah daripada Allah agar kita bersyukur. Tapi kalau dalam urusan maksiat, jangan sekali-kali kita alihkan kepada takdir. Itu kita alihkan kepada ketaksiran, kesalahan, kejanggalan, kekurangan daripada kita, agar kita memohon, beristighfar, meminta keampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan ibadah, kita lihat permulaannya itu anugerah daripada Allah, sehingga kita tidak merasa bangga dengan ibadah kita, sebab ibadah itulah daripada Allah dan kita dipilih oleh Allah. Mungkin saja Allah takdirkan kepada kita nasib kita tidak jauh berbeda dengan manusia yang tidak keru-keruan, tapi Allah sayang, akhirnya Allah pilih kita untuk kita datang kemari dan untuk kita senantiasa selalu mengubudiakan diri kepada Allah. Tarikan seperti itu. Oke. Perbedaannya seperti yang saya katakan tadi, metodenya saja. Dari segi metode, manhajnya yang seperti apa. Semua tarikat itu insya Allah betul, tapi yang mana satu, masing-masing daripada tarikat punya kelebihan. Tapi seperti tarikat Tijaniyah, itu dikatakan ada satu amalan salawat Tijaniyah yang dengan salawat itu 1 kali bersalawat, kalau seandainya terdapat 1000 buah kampung dengan 1000 orang penduduk, dengan 1001 macam salawat, dengan 1000 kali disalawatkan, itu masih belum sama pahalanya dengan 1 kali salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima aulik. Itu jelas tidak betul. Itu sudah bertentangan dengan syariat. Atau juga yang ikut tarikat itu sudah dapat jaminan mutlak akan menjadi ahli syurga. Itu kita tidak tahu tentang penghujung. Makanya hati kita dagduk, kita jadi bimbang dan takut. Kenapa kita senantiasa hormat? Kenapa kita senantiasa takut? Karena kita tidak tahu dengan penghujung kita masing-masing. Mungkin saja sifat kecuaian, kecuaian, ketidakperhatian, jadi ketidakhormatan, kecuaian kita, mungkin Allah akan cuai juga dengan dia nanti pada penghujungnya. Jadi akhirnya kita jadi takut. Jadi ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu tasawuf memperkenalkan kepada kita kepada 3 benda atau kepada 4 benda. 1, dengan amalan yang mana kita akan mendapatkan keridhaan daripada Allah. 2, dengan kesalahan yang mana seseorang itu akan dimurka dan dibenci oleh Allah. Yang ketiga, dengan detik-detik waktu yang mana amal ubudiyah kita dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, dengan orang yang mana yang menjadi kekasihnya Allah. Allah sembunyikan 4 dalam 4 wali-wali Allah, supaya kita boleh hormat kepada semua orang. Letakkannya itu siapa yang sebenarnya menjadi kekasih Allah, sehingga dengan manusia yang kelas nakal, yang sangsing seperti apapun, tetap kita memberikan penghormatan kepadanya karena dia sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita layak dia sesuai dengan pedoman hukum hakam. Sebab kita tidak tahu siapa itu nanti dengan penghujungnya. La ilaha illallah. Maka kita tidak berani, bahkan tidak boleh mengkafirkan kepada sesiapapun dengan hal-hal yang tidak kita pastikan. Kenapa? Sebab kita tidak tahu. Jangan-jangan dia wali Allah. 1, kemudian jangan-jangan itulah waktu istijabah. 2, jangan-jangan dengan yang sekecil kebaikan tadi itu, ya Allah, siapa tahu Tuhan Haji pada saat tuangkan air ke tangan saya tadi itu, Tuhan Haji mendapatkan kampunan dosa daripada Allah. Akhirnya kebaikan yang semacam itu kita tidak tinggalkan. Sehingga kebaikannya seperti apapun. Dari kawan-kawan tadi itu ada 3 orang jadi penjaga parkiran, parking di depan masuk. Mana abang yang masuk tadi itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia 3 orang itu mungkin ditugaskan sama EJK atau sama siapa untuk menjaga tetamu yang datang ke sini, untuk mengatur kereta masuk. Abang yang masuk tadi itu sofa abang lepaskan,
Jadi pada masa abang tuh masuk ke sini, maka mereka suruh stop dulu, nah atur. Tapi abang tuh rasa-rasanya sudah sering datang kemari dan merasa daripada orang dalam masjid. Jadi dia tasingah. Jadi budak itu pukul kepala Allah. Rasa kesal betul. Nah, siapa tadi ada? Pokoknya kalau saya jumpa saya boleh cap. Nah, jadi kawan-kawan tadi tak boleh sikap macam itu, tidak boleh. Kenapa? Mungkin dengan sekecil sikap ketidakpuasan kita yang menunjukkan kita kesal semacam itu, Allah murka. Mungkin pada saat kita dengan senyuman manis, silakan tunjukkan jalan baik sedikit. Mungkin tak lebih daripada saya pada masa Maji datang ke rumah saya tanpa perasa sama Maji, kasut nih kami sama Haji Syarum. Pergi ke Maroko, berjumpa salah seorang ulama daripada Maroko. Saya, Haji Dul, ada beberapa teman, 8 orang kalau tidak salah pada Pito. Tuan pengasuh pondok tahfiz dari itu yang sudah berjalan dalam beberapa puluh tahun, sudah melahirkan beberapa hufaz Al-Quran tanpa perasaan kami, tak terlalu memperhatikan. Pada masa kami keluar daripada bilik tadi itu, ternyata dengan beliau seperti tak, ya sampai santai lah, duduk. Beliau betulkan kasut-kasut kami dan dihadapkan ke arah kita keluar. Dari dalam hati, Masya Allah, ini tuh guru orang alim besar, masalah tabarakallah, masih tawadhu atau mempunyai sifat tawadhu, membetulkan kasut kalau kita masuk kita letak kadang-kadang terpisah kanan kiri. Satu di alur jangkus, yang kedua di alur mana? Jadi macam mana kita nak tahu? Nah, jadi ada sebagian daripada yang mengambil gas. Dia betulkan kasut pasang. Maka kita pun pada masa keluar kita sudah belincang kasut kita di mana, langsung kita pakai kasut. Itu kecil sungguh. Kalau diupah pun balik skupang. Kalau diupah, ya kita bagi mungkin satu kasut kita bagi 10 sen. 10 kasut RM1 saja, upahnya murah betul. Siapa tahu daripada kebaikan yang sedikit tadi itu Allah ridho dengan kita. Benda itu Allah rahasia. Ridho, murka, wali waktu istijabah. Tapi ada tuan saja. Jadi nak tarikat saja. Tapi tarikatlah. Lebih eloknya tarikat sini ambil, supaya kita mempunyai jalur. Kalau mati waya yang di sini putus, ada lagi jalur-jalur yang lain. Jadi Imam Nawawi ada amalan dari Imam Nawawi, Imam Abu Hasan Syadzili ada amalan, salawat daripada Syekh Badawi ada juga amalan. Jadi kita terbuka saja. Ya walaupun misalnya kita mazhab Imam Syafi'i, tapi tetap kita juga mengikuti mazhab-mazhab yang lain dari sudut amalan, dari sudut bacaan. Misalnya seperti dengan amalan daripada Imam Malik. Imam Malik kalau pada masa mengadakan pengajian hadis pakai sorban, minyak harum, kemudian dinyalakan, duduk kemas, hormat ta'zim, itu patut kita ambil daripada Imam Malik. Sehingga kalau pada saat nanti hari kiamat, ya, coba dipersilakan terlebih dahulu pengikut-pengikut Imam Malik, Imam Darul Hijrah untuk masuk ke dalam surga. Kita termasuk di situ. Dapat kita apa daripada Imam Malik. Jadi ulama jangan kita musik. Kalau boleh kita dekat dengan semua aulia dan juga kenal dengan semua ulama. Yang walaupun tetap kita berpedoman kepada mazhab Imam Syafi'i atau kepada tariqah Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Muhammad Burhanuddin An-Naqsyabandi rahimahullahu ta'ala. Ada yang lain? Satu saja lagi. Lebih daripada satu tak boleh. Simak ada semangat soalan. Allah Selimin. Allah. Habis. Sudah tak ada. Dijemput makanan. Bukan misalnya. Nunggu. Makan. Kan bagi orang ceria lah. Sebut makan. Ada jemputan makan kah? Kata Tuan Haji tak ada. Saya kata nanti saya jemput. Di mana? Di restoran yang ada dan yang buka pada hari Ahad pagi ini. Tapi jangan lupa bayar sendiri. Bagi orang seronok, pahala juga. Seperti itulah. Jadi kebaikan sekecil apapun jangan diabaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majelis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Mahdi Tuan Syekh dengan kehadiran beliau bersama dengan rombongan ke Pondok Nurul Hasanah Islamic Care di sini.
dan kami bagi warga pondok di sini sentiasa mengharapkan, mengalu-alukan kalau dapat sebulan 4 kali pun tak apa. Begitu bagus. Nah, jadi kalau ajak orang makan Haji, atau orang yang tuh dah, anak dah kenyang dah, tak apalah. Kalau tak boleh sedikit pun makan banyak, itu mengajarnya. Jangan ya kita ngajak itu salah. Kalau tak boleh banyak pun sedikit. Begitu kita coba sedikit sedap, nak bertambah segan. Kenapa? Kalau tadi kata tuan rumah sedikit. Jadi kalau tak boleh sekali sebulan pun 4 kali. Karena kami di pondok sini sangat mendahagakanlah ulama-ulama seperti Tuan Syekh ni, ya. Dan saya cuba sengaja saya tidak iklan secara besar-besaran supaya saya nak melihat kehadiran. Alhamdulillah, kalau saya letak banner apa, saya rasanya mungkin lagi ramai lah. Dan saya ucapkan terima kasihlah tuan-tuan yang hadir pada hari ini, ya, dan diharapkanlah sebagaimana yang tadi, ya, diharapkanlah sembah-sembah daripada ini mungkin kita ada lagi hubungan yang seterusnya untuk kehadiran Tuan Syekh kita ini. Bukan senang tuan-tuan, ya, dalam zaman orang sudah nak lari daripada para ulama, tak apalah kita dekat dengan ulama, ya, kita makin dekat dengan ulama, dekat dengan, kalau orang kata akhirat nanti nak masuk surga dengan pun tak, saya tak ada amalan. Pernah sekali saya dengar Tuan Syekh begitu, yang kalau Allah nak jadikan itu sebagai rahmat untuk kita masuk surga, alhamdulillah, tak kena bayar apa. Orang nak tengok bola kena bayar. Nah, orang nak tengok akademik fantasi atau SML, kenapa kita tak ada datang? Tak ada makan lagi, alhamdulillah. Cuma sebab saya, kalau saya kata tadi apa ni, lemu, sebab saya orang Kelantan, jadi saya buat masakan Kelantan, nasi dagang. Nasi dagang. Kelantan nasi blau. Jadi tuan-tuan alhamdulillah, di mana tak tahu tadi, boleh jangan balik dulu, ya, ada hidangan makanan sekadar mana yang termampu. Sebab chef-chef kami alhamdulillah sehat-sehat semua, ada yang tutup dah goyang, ada mata tak apa nampak. Itu chef-chef saya, bantu saya. Terima kasih semua, ya. Mudah-mudahan dan sampai itu saya ni siapa yang ambil Tuan Syekh ni tadi ini, ya, pada perempuan boleh bayar pada Kak Ani, pada yang lelaki boleh bayar pada zaman ni. Dan kalau boleh tuan-tuan nanti ambil ini sebagai oleh-oleh kita buat balik rumah. Nah, sama balik juga tak apa. buat Tak balik pun tak masalah. Tak diambil pun tak apa. diambil lah. Diambil. Kalau tak dapat ambil satu, ambil 3 pun tak apa. Sebab apa? Kalau kita beli apa ni, kitab Imam Ghazali, seolah-olah kita panggil Imam Ghazali itu letak rumah kita. Kalau kita beli kitab Imam Maliki, seolah kita panggil Imam Maliki letak rumah kita. Kalau kita beli buku Syekh ni, gambarnya, seolah kita panggil dia datang. Gambar baru macam ni. Kalau kita beli kitab WWE, seolah kita panggil Undertaker yang datang rumah kita. Jadi apa salahnya, tuan? 10 ringgit je. Kita 10 ringgit tak boleh nak karang macam tu. Dan orang datang. Dan tak payah kita pergi kedai buku, tak payah apa. Mana dah 1 hari kita buka, kita baca 1 ayat, 2 ayat, Allah buka hijab kita untuk kita dan dapat hidayah Allah. Alhamdulillah, ada di luar sana, ya, ada di luar sana yang dah ambil, alhamdulillah. Kalau nak ambil banyak sekali pun tak apa, sedekah-sedekahlah. Yang kedua, saya pun dan atau saya ada jual minyak zaitun. Ya, minyak zaitun, tapi bukan untuk makan lah, ya, untuk luaran, sapu muka apa semua, nak buang jerawat. Sebab kalau saya kata Allahu Jamil, kita berjamaah, Allah kecantik, dia sukakan kecantikan. Jadi saya buat produk kecantikan untuk saya. Ada di luar sana, ya. Tuan-tuan boleh tengok di luar sana lah dengan harga yang saya sudah. Sebenarnya saya minta sepani, tuan saya doakanlah kita nak buat resort di tepi sana. Banyak amat permintaan. Kita nak buat resort di sana lebih pada dalam 20 atau 40 unit. Jadi hasil daripada itulah saya berniaga. Alhamdulillah Allah
beri uang perniagaan untuk pembangunan resort tadi. Mungkin selepas ini bila ada resort kita boleh bermalam di sini. Kita boleh bermalam dengan kawasan. Kita bagi bilik bukan VIP, VVIP, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, cukup sekarang itu yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah dengan saat tunggulah mesej-mesej daripada saya yang akan saya sampaikan daripada setiap bulan program-program yang segini akan diadakan di pondok ini. Dan saya dengan rendah hati untuk mohonlah jasa baik proses ya untuk sekali untuk berdoa untuk menambahkan lagi keberkatan di pondok ini insyaAllah. Fatihah.